Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai sekarang. Jadi terkait dengan pembuatan jurnal dari KP, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan supaya nanti pembuatannya tidak keliru atau salah. Nah, yang sudah kirim ke saya ada 3 orang, itu masih salah. Maka hari ini saya mau sampaikan benarnya seperti apa. Jadi masih ada waktu diperbaiki template-nya, ya, dan isinya. Nah, jadi yang sekarang saya mau tampilkan adalah tentang bagaimana menggunakan template. Karena saya lihat masih ada sebagian yang keliru dalam artikan arti dari template. Pembuatan jurnal dari KP ya maupun dari skripsi itu sama. Jadi kalau sudah paham dengan cara pembuatan jurnal dari KP, harusnya skripsi tidak ada masalah lagi. Nah, saya akan share screen supaya diperhatikan. Pertama yang akan share screen adalah mengenai template-nya. Semua mau lihat template-nya? Nampak semua? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ini template-nya, template Siswotenika. Jadi dalam pembuatan jurnal tidak boleh membuka dokumen baru. Harus buka ininya, template-nya. Nah, setelah dibuka template-nya, yang pertama kali dilakukan adalah judul diganti. Jadi gantinya begini, langsung diganti. Ya, langsung diganti. Judul naskah publikasi maksimum 12 kata dalam bahasa Indonesia. Berarti tidak boleh sampai 13 kata. Menghitung jumlah katanya bisa memakai word count di Microsoft Word. Itu ada word count-nya. Bisa dihitung langsung. Jadi kalau masih lebih berarti dikurangi, disusun kembali. Judul jurnal boleh berbeda sedikit dengan KP. Boleh berbeda sedikit dengan KP. Ingat baik-baik. Dan memang harus berbeda sedikit. Tidak boleh sama persis dengan judul KP. Diperhatikan dengan baik, jangan sampai salah. Di dalam judul tersebut, di bawahnya kalian lihat, ada center, ada Time New Roman, ada 18, ya, Time New Roman 18, maksimum 12 kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris 10 kata. Jelas ya? Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, contohnya, saya langsung berikan contohnya di sini. Jadi kita tidak merubah apapun. Sekarang contoh ya, saya buat judul baru. Saya judul makalah di sini, ya. Misalnya perancangan. Nah, langsung berubah dari sini. Perancangan perangkat lunak misalnya. Perangkat lunak misalnya sistem, salah ya, saya ulangi, sistem akademik misalnya. Misalnya judul begini ya, kalian sudah ketik judul perangkat lunak sistem akademik sekolah. Nah, misalnya kita mau tambah informasi di sini. Kita mau tambahkan informasi, bawah sini. Jadi tidak kita enter, bukan di enter, dia langsung pindah sendiri. Jelas semua? Tidak boleh di enter ya. Tidak boleh di enter, perhatikan baik. Dia langsung potong kalimatnya sendiri. Perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, sistem informasi akademik sekolah. Nah, kemudian yang di bawah kita lihat. Nah, ukuran huruf kan sudah 18 ya. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Ingat baik-baik. Ya, dia akan sesuai. Ya, dia juga center tengah. Nah, sekarang kita hapus ini. Ini harus dihapus. Setelah sorot kita tekan del. Nah, dihapus. Caranya gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita coba hitung jumlah katanya berapa misalnya. Kita mau hitung. Nah, kita sort dulu.
Kemudian kita ke review. Di Microsoft Word ada review. Nih. Bentar ya, saya terganggu. Nah, review, I will count. 7 huruf. Ya. 7 kata, sorry. 7 kata. Berarti masih sesuai karena maksimal 12 kata. Jelas? Pakai word count. Ada di review. Jelas ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, saya lanjut. Saya Pak ingin tanya Pak. Silakan. Untuk judul nih Pak, harus wajib piramid terbalik atau tidak Pak? Piramid terbalik, harus piramid terbalik. Kalaupun pada saat nanti dia tidak berbentuk piramid, ya tidak masalah. Jelas ya? Pokoknya sesuai dia otomatis. Ketik dia pindah sendiri, jangan di enter. Jelas nggak? Serius. Ya Pak, jelas Pak. Kalaupun tidak piramid, tidak masalah. Pokoknya jangan di enter. Jelas? Dia Jelas, Pak. akan tulis sendiri. Nah, kemudian berikut di sini ada tuliskan judul dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ada tuliskan judul dalam bahasa Inggris. Caranya juga sama. Ya, kita sorot. Nah, nanti kalian ganti dalam bahasa Inggris, harus sorot dulu. Jelas semuanya? Sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian first author. Nah, di sini kan satu saja contohnya saya ketik. Caranya ya, nama penulis pertama. Kita sort dulu. Misalnya saya ganti Saril di sini. Nah, misalnya namanya gini, Saril. Nah, kalau autornya harus 2 dan memang harus 2, autor kedua harus tuliskan nama saya di sini. Tulis lengkap, nanti saya tulis lengkap ya. Saya ini contoh saja ya. Ini contoh. Nah, begini. Tulisnya begini. Dia ada huruf kecil 2 kan? Jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Nah, karena tidak ada penulis ketiga, maka kita hapus. Nah, gini hapusnya. Jelas ya? Nah, dia akan center sendiri. Jelas? Oke ya, kalau ada penulis ketiga, ya tuliskan kayak tadi. Kalau ada penulis keempat, tuliskan kayak tadi, tambahkan sendiri. Jelas ya? Maksimal 5 penulis. Maksimal 5 penulis. Ingat baik-baik ya. Nah, kemudian di bawahnya ini sudah benar. Nah, di sini 1 dan 2 ada huruf kecil ada. Nah, karena satu institusi kita tidak bedakan. Kita ketik di sini. Berarti kita ketik Stimik Pontianak. Nah, gitu. Ada address, alamat. Kita ketik. Ganti gitu ya. Jalan Merdeka. Nomor 372. Nah, gini. Ya. Kemudian telepon. Nah, telepon. Telepon. Kita sort dulu. Teleponnya adalah 05 berapa yang bahasa Kalbar? 561 ya. 051 7 3 5555. Nah, ini nomor Stimik. Sudah jelas? Nah, kemudian yang di bawah, karena template ini sebenarnya template dari UGM. Template yang kalian pakai ini adalah template UGM. Makanya di sini ada UGM-nya di sini. Nah, kalian tulis di sini. Karena kita tidak ada hanya satu ya, jurusan teknik informatika.
teknik informatika. Nah, yang lain kita hapus karena kita bukan fakultas universitas. Sampai di sini. Nah, kita ketik Yogyakarta diganti Pontianak. Jelas ya? Jadi hanya ganti saja. Jadi kita tidak enter, tidak apa-apa, hanya tuliskan saja. Ini email. Nah, email kalian tuliskan. Nah, misal satu-satu. Jangan semua dihapus dulu, satu-satu. Misalnya ini contoh nih. Saril misalnya salah ya. Ini terlalu ini harus kembali dulu. Saya kembali dulu ya karena salah tekan tadi. Nah, kembali asal ya. Nah, harus sebelah sini, sebelah sini yang benar ya. Dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya, supaya sama. Kita ketik saril@gmail.com misalnya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kedua, berarti jangan di sini. Kita ketik dari belakang. Nah, gini. Misalnya punya saya misalnya alamat emailnya. Nah, kan 2 orang saja kita hapus. Udah ya. Kalau kita mau besar, kita mau tebalkan juga bisa di sini. Kita tebalkan. Nah, sama. Jelas semua? Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya juga sama. Jadi hanya mengganti kalimat yang ada di template dengan kalimat kita. Perhatikan abstrak hanya 200 kata. Abstrak hanya 200 kata. Ya. Anda baca? Nah, abstraknya adalah hanya 2 kata dalam bahasa Indonesia. Dan dia ukurannya huruf 11. Anda lihat langsung di atas, di Word-nya, langsung tertulis ukuran Times New Roman 11. Jadi tidak perlu kita atur-atur lagi. Jelas semua? Nah, nanti abstrak ini kalian sorot. Nah, gini. Ganti dengan kalimat kalian. Ngerti nggak? Nah, ganti dengan kalimat kalian. Nah, di sini contoh ya. Contoh, sebentar saya ambil contoh yang bentar ya. Nah, kita kembali ke template. Masih kelihatan ya? Kelihatan ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke, ini sudah sorot, kita ganti. Nah, kita pilih copy. Sebentar.
Saya copy dulu abstrak lain. Nah, ini saya kopikan punya Erik. Betul? Nah, begini ya. Abstrak tadi kita sorot dulu, kemudian kita copy paste. Nah, langsung. Kalau misalnya tidak ada, kita ketik sendiri. Ini copy paste saya contoh, saya kembalikan asal lagi. Nah, kembali asal lagi ya. Jelas semua? Misalnya sekarang saya ketik sendiri. Katakanlah nah gini. Susunan KP harus sesuai dengan template jurnal Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya semua ya? Tulis saja, ini contoh. Ini contohnya ya. Jadi kalian ketik saja semua, maksimal 200 kata. Dihitung dari word count, sama dengan tadi. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kata kunci 3-5, tidak boleh lebih. Kata kunci tidak boleh lebih dari 5. Tidak boleh 2. Minimal 3. Maksimal 5. Jelas ya? Nah, di abstrak bahasa Inggris juga sama, tidak berubah. Modelnya sama. Model sama. Nah, yang lain juga sama. Pendahuluan kita tidak ketik, pakai aslinya template. Jadi seperti ini tidak kita ketik. Kita sudah pakai template. Jelas? Nah, sama dengan pendahuluan, ini kita sorot. Kita ganti. Kita ganti. Ganti dengan kalimat kalian. Jelas nggak? Dan harus pakai versi DOC. Ada versi Word DOC. Bukan DOCX. Beda ya, DOC dengan DOCX. Jelas semua? Saya tidak nuliskan, saya hanya jelaskan saja di template bagaimana membuat jurnal di template yang sudah ada. Ada pertanyaan sama di sini? Pak, izin bertanya. Ya. Yang bagian tadi nama penulisnya itu kan mau masukkan nama Bapak juga. Ya. Itu yang maksud Bapak, nama yang harus lengkap itu bagian yang nama Syahril kan? Ya, share kan share apa tuh? Share Ramadan kan? Ya, ketik share Ramadan. Nah, gitu loh. Penulisan gelar tidak termasuk kan, Pak? Tidak boleh tulis gelar. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Jurnal tidak boleh tulis gelar. Seperti daftar pustaka. Ya, daftar pustaka atau referensi tidak boleh tulis gelar. Dan jurnal juga sama, tidak boleh ada gelarnya. Jelas semua? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi? Sebenarnya hanya mengganti kalimat yang ada saja sih, tidak susah dengan template-nya. Nah, kemudian yang ini di bawahnya metode penelitian. Nah, kita ganti juga kalimat di sini, ganti. Misalnya diganti. Kita menulis kalian apa? Tulis, kita sort dulu, ganti. Hilangkan, tulis kalimat baru kita, jelas? Nah, 2.1 tahapan review. Kalau kita tidak ada, hapus saja. Misalnya kita tidak pakai 21, tidak pakai ini. Nah, kita hapus saja. Hapus. Tidak masalah.
Nah, jelas nggak? Hapus saja, tuliskan isi kita saja. Jelas? Karena kita nggak ada pakai penomoran ya. 21.1 gitu loh, nggak ada ya. Nah, jadi dihilangkan aja, jangan pakai 2 itu. Ini contoh saja. Nah, kemudian gambar kalau tidak ada ya dibuang saja. Jangan dibuang. Nah, dibuang saja. Dari template dibuang saja. Ah, dibuang saja gitu. Jelas nggak? Jangan bingung. Ya, nah, tulisan ini kalau memang nggak ada tulisannya ya dibuang saja. Nggak kalau nggak ada. Nah, kalimat saja ya misalnya ya. Nah, dibuang aja. Nah, udah kan? Nah, hasil pembahasan. Nah, kita tulis di sini. Seperti tadi. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi kayak judul ini ya, 3 hasil pembahasan itu tidak kita ketik. Pakai template, tidak kita ketik, tidak kita rubah. Yang kita rubah adalah isinya. Ya, nah, sama juga yang lain sama-sama. Saran, ucapan terima kasih, kita ganti alamatnya. Nah, kemudian daftar pustaka itu ada cara kutipan. Kalau ambil dari buku, cara kutipnya seperti ini. Nah, cara kutipnya pakai penomoran ya. 1 dalam kurung siku. Nah, itu cara penomorannya. Kalau ambil dari buku. Nah, kalau buku terjemahan cara begini tulisnya. Kalau artikel dalam buku cara begini citasinya. Nah, kemudian pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah seperti begini. Nah, yang Anda pakai kan dalam bentuk jurnal ya. Nah, jurnal kita lihat. Ini. Misalnya jurnal mana nih? Ini. Artikel majalah ilmiah. Versi online. Nah, tulisnya begini. Ada template-nya harus sesuai. Nah, ini nih contohnya nih. Ini contohnya. Ya, beda-beda ya. Jadi terkait dengan apakah ambil dari skripsi, tesis, disertasi, cara nulisnya beda. Artikel dalam proceeding, begini tulisannya, contohnya. Kemudian pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah, jurnal. Ini namanya jurnal. Ini seperti dikliknya ada volume, ada nomor halaman, pakai hal, bukan pp. Jelas ya. Jadi harus sesuai petunjuk dalam template nih. Jelas nggak? Cara nulis daftar referensi pustaka. Lihat contohnya saja. Ada pertanyaan? Nah, ini contohnya nih. Ini yang sudah jadi nih. Pakai nomor urut 1, 2, 3 pakai kurung siku. Jelas semua? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau yang KP kan daftar pustakanya diurutkan sesuai abjad. Kalau yang ini harus... Ya, ganti ke nomor. Mana yang duluan? Mana yang duluan? Nah, duluan C kan? Oke, Pak. Nah, C ya, kita tulis 1 karena duluan. Yang kedua apa? G. Nah, jadi bukan pakai abjad, tapi pakai mana yang duluan kita citasi. Hitung dari citasinya, jelas? Jelas, Pak. Jadi tidak pakai abjad, jadi beda dengan skripsi. Makanya saya katakan berbeda dengan skripsi. Ini jurnal, jadi pakai nomor urut. Nomor urut adalah mana buku atau jurnal yang duluan disitasi. Itu diberi nomor angka urut 1. Yang kedua kali disitasi, nomor 2. Yang ketiga disitasi 3 gitu. Jadi C, G, W, dan seterusnya. Bukan pakai abjad. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Ini penting nih. Nah, ini skripsi juga begitu nih skripsi. Kan selesai skripsi juga buat jurnal ya. Sama persis. Yang penting perhatikan template-nya. Aturan mainnya. Jelas semua? Memang kerja ini jangan terburu-buru citasi ini. Ya, kerjanya pelan-pelan. Jangan salah karena ambil dari buku terjemahan, ambil dari jurnal itu berbeda-beda. Jangan lihat contoh yang ada di perpustakaan. Kalian ikuti ini saja, pasti benar. Kalau kalian campur aduk dan contoh orang lain, teman Anda
yang sudah pernah buat jurnal pasti keliru. Nggak usah lihat yang lain. Pokoknya ikut ini saja. Pasti benar. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Kalau misalnya kalian dapat suatu pustaka jurnal, ya, ini kan namanya lebih dari satu ya. Nah, namanya lebih dari satu juga harus disingkat nih. Namanya Gonzales R P. Dia sambung. Nah, coba lihat. Berarti nama akhir di depan ya. Nama akhir di depan. Seperti Sari Ramadan. Berarti Ramadan, S. Nah, gitu loh. Ramadan, S. Titik. Koma, terus tahun, nama judul. Nah, gitu loh. Seperti Sari Ramadan. Ya, dari kata yang kedua dulu nama kalian. Misalnya Erik Gunawan, berarti Gunawan, E. Nah, gitu loh. Nggak boleh Gunawan Erik, Gunawan E. Nah, gitu loh. Jelas semua? Seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kalian lihat di template ini, kalau ada yang aneh-aneh boleh ditanyakan. Seperti contoh nih, 6. Prasetya E. Nah, 2006. Tidak huruf miring kan? Tidak ada penulis huruf miring. Nah, betul ya? Karena dia dari, coba lihat, dari tesis. Nah, tesisnya huruf miring. Kata tesisnya huruf miring. Jelas? Bukan judulnya. Bukan judulnya. Tapi kalau paper, judulnya. Coba kalian lihat ini Gonzales. Nomor 2, ada lihat? Nampak? Nampak, Pak. Nah, Gonzales RP 2004 Digital Image Processing. Itu huruf miring. Itu judulnya. Nah, gitu loh. Jadi beda-beda. Tesis beda, jurnal beda, buku beda, nah, gitu loh. Harus diperhatikan. Nah, kalau ini bukan jurnal ya, ini kan jurnal ya. Nah, ini jurnal ya, edisi ya. Nah, sekarang misalnya contoh yang ini. Nomor 8. Nah, ini jurnal coba, jurnal fisikal medikal biologi. Nomor volume. Nah, ini nomor dari jurnalnya, nomor jurnalnya. Kalau ada tuliskan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sudah lihat modelnya? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Saya mau tanya di poin yang nomor 4, kemudian nomor 8 dengan 9. Kenapa? Di poin yang nomor 4 kan ada 3 penulis. Ya. Tapi dia penyambungnya pakai bahasa Inggris yang N. Ya. Sedangkan poin nomor 8 pakai dan. Betul. Jadi benar yang mana, Pak? Ya. Jadi kalau bahasa Inggris pakai N, ini saya ketik nih. Bahasa Inggris harus N. Ya. Kalau tulis pakai bahasa Inggris harus N. Punya kalian kan pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Ya, bahasa Indonesia ya pakai dan. Kalau bukunya bahasa Inggris ya pakai N gitu loh. Oh. Berarti kalau yang nomor 9 itu kan ada penulisnya lebih, itu nggak ada pakai penyambung dan atau itu nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, sesuai template-nya. Karena template-nya begitu disesuaikan. Di nomor 9 itu jarang ada, karena dia pakai HTTP. Ada lihat? Ada HTTP jurnal, dia ambil dari blog. Dia ambil dari dari artikel, kalau kita kan nggak boleh ya. Tapi makanya jarang dipakai nomor 9. Oh, oke, Pak, oke. Ya, untuk lebih aman, pakai buku, teks, asli atau terjemahan, dan jurnal, dan proceeding. 4 itu saja. Yang lain jangan pakai. Baik, Jelas? Pak. Jadi, saya ulangi, buku teks terjemahan, kemudian jurnal, kemudian proceeding. 4 saja. Ya, yang kalian gunakan sebagai citasi. Jadi tidak terlalu rumit. Nanti bingung. Jelas? Jelas, Pak. Di KP kalian kan semua rata-rata dari buku teks kan? Iya, buku dan jurnal. Nah, itu aja sudah, nggak ada yang lain. Ini kan dibuatnya lengkap nih.
Ya, jadi gunakan buku The Journal saja, nggak usah yang lain, nggak usah dilihat. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi yang paling sulit memang sitasi, nuliskannya itu sulit. Ya, bukan sulit sih, variasi banyak, nah, harus diperhatikan. Selama ini mahasiswa yang wisuda kemarin ya, yang barusan lewat, yang mulai Desember, rata-rata skripsinya salah di daftar pustaka. Ya, mudah-mudahan kalian punya tidak salah lagi nanti kalau nulis skripsi. Ya, ini sudah contoh, ini juga sama nanti di skripsi. Oke, nah harus template. Coba kalian lihat di sini. Ini adalah jurnal Sispotenika kan, headernya kan, langsung kan, tidak kalian ketik, langsung ada. Ya, template. Nah, ini langsung nomor 2. Nomor 2 sebelah kiri, nomor 2. Di sebelah kanan ada ISSN. Nah, dia langsung tuh. Ya, halaman 3. Nah, 3 di sini. Jadi 2 di sebelah kiri kalau kita lihat ya. Kemudian dia nomor 3 sebelah kanan. Betul? Nah, jadi harus diperhatikan. Dan kemudian ada tanda hitamnya. Ah, tanda hitamnya itu ada tuh sesuai template tuh. Nah, nomor 4 coba lihat. 4 nggak ada hitamnya. Nah, 5 ada lagi tuh. Mana 5? 5 sudah habis ya. Di sini hanya sampai halaman 4 ya template-nya. Nanti 5 juga ada huruf hitamnya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Sekarang saya mau bahas jurnal yang tadi dikirimkan. Di mana salahnya? Ini sudah jelas? Oke, saya ganti sekarang. Saya ambil jurnal yang tadi. Saya ambil jurnal punya Erik. Ini jurnal Erik ya? Ya, Pak. Nah, kita lihat di mana kelirunya. Ya. Nah, saya tidak lagi bahas masalah template, saya bahas masalah isi. Nah, coba lihat, dia sudah buat abstrak. Nah, salahnya yang mana? Keywordnya itu lebih dari 1 halaman. Keywordnya maksimal hanya 1 halaman. Maksimal. Jadi, kalau ini kan sudah lewat halaman kedua ya. Iya, Pak. Ya, berarti terlalu panjang. Dikurangi. Walaupun belum sampai 200 kata. Ini 200 kata ini. Coba kita hitung. Punya Erik, berapa kata nih? Nah, kita lihat coba berapa kata. ...178 kan? Nah, walaupun belum sampai 200 kata, tapi karena sudah lewati 1 halaman, tidak boleh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi prakteknya baru jelas. Kalau dari teori saja pasti bingung. Nah, jadi nanti yang lain semua ingat baik-baik. Ya, kenapa bisa melewati 1 halaman? Nah, jadi ini salahnya, Erik. Kamu spasinya 2 kan? Coba lihat. 1, 2, betul? Iya, Pak. Nah, harusnya 1 saja. Ini tengah nih. Nah, jadi terlalu banyak di enter. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ya, saya belum lihat isinya. Nah, sekarang abstrak harus huruf awal katanya huruf besar.
aplikasi web itu aplikasi harus huruf besar, W-nya harus huruf besar. Ya. Jangan sampai ketik aja. Oke, ini punya Erik ya. Ini sudah terlalu bawah. Nah, itu ada itu harus begini, naikkan satu baris spasi. Ada perhatikan? Ada, Pak. Ya. Nah, jadi ini isinya. Nah, di bab ini ya, di pendahuluan paling bagus adalah hanya satu halaman, paling bagus. Ingat, paling bagus satu halaman. Gimana? Di KP itu disesuaikan. Di KP disesuaikan. Di jurnal ini, makanya jurnal agak beda. Ya ingat ya, paling bagusnya satu halaman. Kalaupun tidak bisa satu halaman, 1,5 halaman. Ini sudah lewat nih. Tidak boleh lebih, ini sudah lewat dari 1,5 halaman nih. Terlalu panjang. Sampai di sini paling boleh lah. Misalnya sampai di sini. Gitu loh. Masih boleh, gitu loh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, nanti yang lain perhatikan ya. Jadi terlalu panjang, punya rekening terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang asal pindahkan. Disingkat lagi kalimatnya. Dipendekkan lagi. Mana yang penting? Kalimat yang hanya menjabarkan, menguraikan, dikurangi. Tuliskan yang paling penting. Ya, oke. Jelas ya? Ini terlalu panjang, nanti harus diperbaiki. Metode penelitian. Metode penelitian paling bagus adalah setengah halaman. Ini punya Erik terlalu panjang. Ya. Tapi kalau misalnya memasukkan algoritmanya di metode, boleh. Berarti bisa 2 halaman. Ada juga versi seperti itu. Ada versi seperti itu. Ini harus ikut template-nya. Ada versi seperti itu. Ya, ini hanya kalimat. Ada juga yang membuat rumusnya, rumus algoritmanya ya di metode. Boleh juga. Makanya sebelum buat, lihat jurnal di web publikasi. Nah, apa saja jurnal boleh dilihat seperti apa modelnya. Jurnal web publikasi, bukan Sisfotenika, bukan yang luar, hanya di web STIMIK Pontianak. Nah, lihat contoh jurnalnya. Ada metode penelitian yang dalamnya itu lebih dari 1 halaman. Kenapa? Karena dia masukkan flowchart di algoritmanya. Misalnya topsis, jelaskan rumus topsisnya. Itu di metode. Berarti ya bisa saya 1,5 halaman gitu. Jelas ya? Yang dengarkan? Ini relatif. Lihat contoh. Contoh di jurnal di web publikasi. Tidak akan salah. Ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ya kalimat yang disampaikan sudah boleh, sudah minimal sudah oke. Cuman banyak subpoinnya, 333, 334 terlalu banyak subpoinnya. Kayak psikodiagram enggak usah bikin subpoin. Gambar langsung di bawahnya gambar psikoid selesai. Enggak usah subpoin nomor. Harusnya kalimat dulu baru gambar, bukan gambar dulu kalimat. Kalimat dulu baru gambar. Ini kan kalimat dulu baru gambar, nih betul kelas diagram. Enggak ada kalimatnya, coba lihat. Kelas diagram enggak ada kalimatnya nih. Aneh kan? Kasih kalimat dulu baru gambarnya. Gambar 5 harus tertulis di hurufnya seperti ini. Pada gambar 4. Nah, gambar 5 di mana? Enggak ada kalimat gambar 5. Itu salah. Ini coba lihat nih. Pada gambar 4, berarti gambar 4 di atas kan. Ini betul. Gambar 4 ini ada, di sini jelaskan. Nah, gitu loh. Jadi
gambar ini, gambar 4 ini harus juga terinclude di kalimatnya, harus ada ini. Gambar 4. Ya. Misalnya kita lihat contoh gambar 3. Nah, ada pada gambar 3 user merupakan. Nah, ini betul. Ya. Nah, Permisi Pak, ya. saya mau tanya. Jadi lebih baik untuk yang kayak contoh tadi yang kalimat yang pada gambar 4 dipindahin ke atas di atas gambarnya kan Pak? Boleh, lebih bagus. Oh ya siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kan nggak ada kalimat nih. Gambar 5 nggak ada kalimat, salah tuh. Iya Pak. Ya. Dan jangan buat terlalu kecil, nggak bisa dibaca nih kalimatnya nih. Ya. Nah, baik Pak. Nggak usah subjudul kayak gini ya, nggak usah. Permisi Ini mau tanya lagi Pak. gambar 7 nggak ada kalimatnya, gambar 7 bagus, cukup gambarnya cukup, cuman nggak ada kalimat. Gimana? Kalau ini untuk maksimal halamannya berapa Pak? 12. Oh siap Pak. Nah, Kevin ada kirim 10, salah. Kalau tidak salah Kevin betul, Kevin ya kirim. Iya, Pak. Nah, 10 halaman kan? Iya, Pak. 10, Pak. Salah. 12. Maksimal. Ya, sampai ke bawah, ya. Nah, seperti di grafik entitas harus ada kalimat juga. Kayak Gunawan. Nggak boleh gambar saja, Siap Pak. ya. Ini antara muka dashboard, oke. Nah, ini gambar 8, oh ada ya. Gambar 8 merupakan rancangan antara muka, oke, benar. Ya. Tapi di sini sayang space-nya kosong. Nah, kalau kosong seperti ini, kalau misalnya mau gambar ini nggak mungkin dimasukkan di sini ya, nggak mungkin kan? Iya Pak. Nah, kalau demikian kalimat ini panjangin. Oh siap Pak. Jangan buat kosong begini atau ini dibesarkan sedikit gitu loh. Siapa Pak. Gambarnya jangan ada space ruang kosong begini, nggak bagus. Ya. Nah, kemudian gambar 9, oke. Ya. Halaman antarmuka. Nah, kemudian di bawah nggak ada lagi, Erik. Nah, jadi yang kurang ini adalah gambar aplikasinya. Masa ini 2 saja gambar ini? Oh siap Pak. Saya takut jadi nggak yang cukup penting Pak. ini namanya jual barang kan. Orang Ya. tanya mana keranjang belanjanya. Nah, gitu loh kan, penting kan transaksinya itu. Iya Pak. Nah, gitu loh, nggak ada. Jadi jangan terus sedikit, ya. Kemudian kalau gambar UML ini juga harus minimal 2. Sekuen 2, adaptivity 2 gitu loh. Jangan terlalu banyak kalimat tapi gambarnya nggak ada ini, kalimatnya terlalu panjang. Gambar bawa boleh, ini nggak perlu nih gambar ini. Oh siap. Arsitektur nggak perlu, nggak ada apa-apanya, nggak perlu. Ya, langsung rancangannya aja. Punya kamu, beda dengan Erik Prima itu agak lain. Iya Pak. Kalau punya dia nampakkan beda arsitekturnya. Nanti belum kirim Erik Prima ya. Ke Bapak belum, Pak? Ya. Kamu belum kirim kan? Iya, Pak. Nah, Sudah. jadi nggak bisa dilihat kan contohnya. Tapi bisa dilihat seperti apa arsitekturnya di KP-nya. Benar. Kan ada di KP, di grup kan? Iya Lihat Pak. arsitekturnya. Itu yang benar. Arsitektur ini sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Nah, kemudian lagi. Nah. Demonstrasi, testing. Nah, ini harus jelaskan maksudnya apa nih testing nih? Nggak tahu nih. Hanya kalimat testing gini, gambar selesai. Harus jelaskan gimana, apa maksud testing begini, gitu loh. Kenapa lingkaran dibuat begini, gitu loh. Permisi Ya. Pak. Halo?
Saya mau tanya, contoh kalau misalnya yang gambar itu kan kata Bapak kurangan satu. Jadi kalau misalnya saya bikin gambarnya kayak masukin berturut dua gitu, tapi penjelasannya saya gabungin dari dua gambar itu jadi satu, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Oh, enggak ya. Nggak boleh. Ya, nah ini ya. Evaluation, nah, communication, nggak ada. Nah, harus jelaskan. Nah, kemudian nih, kesimpulan. Kesimpulan tuh nggak pakai ABC. Satu dia cukup. Diringkas. Ini kan skripsi kamu, di KP kamu kan? Iya, Pak. Nggak boleh. Harus diringkas lagi. Siap, Pak. Ya, harus diringkas lagi. Ketiga ABC ini diringkas jadi satu paragraf. Nggak pakai ABC lagi. Jelas ya? Jelas, Pak. Saran juga begitu, nggak boleh ABC. Langsung satu aja saran. Udah gitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, pustaka nanti kamu cek betul nggak tuh tadi tuh. Saya nggak cek pustaka nanti kan tadi harus jelaskan ya. Ya, Harus siap, Pak. sesuai ya. Nah, cuman Erik Gunawan salahnya di mana lagi? Di daftar pustaka, saya lihat yang gunakan jurnal web publikasi hanya 2 ya. Wingdesk sama Alip ya. Ini WJT sama Alip, betul? Betul, Pak. Nah, harusnya minimal 5 atau 6. Oh, siap, Pak. Saya tambahkan lagi. Disesuaikan. Kalau di KP-nya nggak ada. Diganti jurnalnya. Siap, Pak. Ya, paling enggak ya ini jurnal tuh paling enggak minimal tuh 15. Ya, rule of thumb-nya 15 artikel, buku dan jurnal 15. Ini hanya 11 ya. Ya, Pak. Ya, 15. Nah, dari web publikasi misalnya jumlahnya 6 boleh. Selebihnya bisa buku atau jurnal orang lain. Ya. Siap, Pak. Nanti saya Jangan terlalu sedikit. Saya bilang 60 banding 40%. Masih ingat kan 60 banding 40? Iya, Pak. Nah. Ini ya. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi. Ini coba lihat, enggak rata kanan. Nah. Ya, enggak rata kanan. Dia periksa dulu ya. Jangan kirim ke saya. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Nah, kemudian saya sampaikan lagi. Setelah ini disusun, nah, satu yang penting di pendahuluan harus ada membandingkan penelitian di KP kamu dengan jurnal sebelumnya. Masih ingat pernah saya sampaikan di KP? Iya, Pak. Nah, cuma di sini nggak kelihatan kalimatnya. Citasinya nggak ada. Nah, penelitian sebelumnya itu minimal 2. Siap, Pak. Jadi punya kamu ini bedanya di mana dengan yang sebelumnya? Dengan sistem yang sama? Permisi, Pak. Boleh coba diturunkan nggak, Pak? Di bab 1. Turunkan lagi, Pak, di halaman selanjutnya, Pak. Yang ini, Pak, pada penelitian sebelumnya itu ada. Nah, itu kamu buatnya terlalu ini tidak fokus. Sebelumnya aplikasi dikembangkan memiliki front request dan ini kan. Nah, Ya. lalu punya kamu apa bedanya? Nggak ada kalimatnya? Oh, jadi harus saya itukah? Benar, jadi perjelaskan kan antara dua penelitian Bukan sebelumnya. dijelaskan. Punya kamu beda, kata bedanya itu mengandung 3 pengertian. Satu adalah kontroversi, maksudnya sebelumnya itu kontroversi dengan kamu. Nah, kamu punya itu berbeda dari sisi kontroversinya. Artinya terbalik. Ngerti ya kata kontroversi?
Ada yang kayak seperti ini, menolak dari penelitian sebelumnya. Ya, kontroversi. Nah, kedua adalah kesenjangan, gap. Apa yang belum dia buat, apa yang dia tidak bahas, nah, itu gap. Yang ketiga, inkonsistensi. Nah, punya sebelum itu yang mana yang tidak konsisten? Punya kamu lebih konsisten di mananya? Ah, gitu loh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Minimal harus ada satu kesenjangan. Kalau tidak ada inkonsistensi atau kontroversi, harus ada kesenjangan. Nah, sebelumnya seperti apa, punya saya seperti apa. Misalnya dulu nggak pakai apa, sekarang saya pakai apa, gitu. Kalau misalnya ini Pak, yang kayak penelitian sebelumnya, dia kan hanya masih yang langsung gitu. Meskipun dia web kan dia masih langsung yang full gitu. Kalau saya yang menggunakan web service, jadi ada standarisasi penerimaan datanya gimana? Boleh. Oh, boleh ya Pak. Terima kasih. Boleh, cuma harus jelaskan ringkas to the point. Nah, Oh, bukan menguraikan kalimat. Harus langsung ke intinya. Misalnya penelitian sebelumnya tidak membahas ini, kurangnya ini. Nah, penelitian ini ada membahas ini, memberikan kebaruan dari sisi misalnya ada web service-nya. Sebelumnya tuh jarang memfokuskan pada si web service-nya, misalnya gitu. Atau framework yang digunakan lebih bagus yang ini, sebelumnya kurang bagus gitu loh. Jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting nih. Nilai sebuah jurnal adalah di situ. Ya, inkonsistensi, kontroversi, dan kesenjangan. Minimal satu. Itu kan 3 tuh. CGI, kontroversi, gap, dan inkonsistensi. Namanya CGI. Minimal 1. Kebaruan, apa kebaruan? Dan diteruskan dengan kontribusi. Apa kontribusimu dengan membuat web ini? Nah, bagi perusahaan atau masyarakat dan bagi ilmu pengetahuan, apa kontribusinya? Semua tertulis di bagian pendahuluan, introduction, bagian akhir. Kalau kelemahan web kamu, kelemahan sistem kamu, tuliskannya di bagian ini, di bagian hasil akhir. Nah, di bagian hasil akhir, satu paragraf lagi satu. Ya, kelemahan dari aplikasimu, bukan di kesimpulan. Siapa? Kalau di KP mungkin di kesimpulan, tapi jurnal tidak boleh. Gitu. Seperti? Kalau untuk yang kelemahan itu boleh saya bikin satu poin baru nggak Pak? Nggak usah. Oh, Nggak boleh, sambung ke kalimat bawah aja. Kalimat hasil dan diskusi itu. Siapa? Saran itu artinya di kemudian hari apa yang mau dilakukan, atau istilahnya itu future work, future research. Nah, gitu loh. Ini kelemahan kamu yang mau diperbaiki ke depannya. Jelas? Jelas Pak. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain mau bertanya? Pak, mau izin bertanya. Ya. Tadi Bapak ada bilang maksimal 12 halaman itu untuk bagian hasil penelitiannya aja atau semuanya? Semuanya, maksimal 12 halaman. Ini kan 11 halaman nih. Betul? Harus 12. 12-nya nggak ada. Berarti harus pas-pas 12 ya, Pak? Ya, 8 lah sampai pertengahan lah boleh. Oh, berarti minimal 8 sampai 12. Enggak, bukan. Minimal 11,5 sebelum 12. Maksimal 12.
halaman 12-nya harus keluar gitu ya, Pak? Ya, harus keluar. Betul. Oke, oke, Pak. Kalau nggak Kasih. keluar, nggak boleh. Ngerti Iya. ya? Ya, Pak. Karena kan kamu bisa tambahkan gambar UML-nya, bisa tambahkan gambar aplikasinya kan? Iya, Pak. Nggak masalah itu, ya. Nah, apalagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau untuk bagian footernya perlu diubah sama kami nggak, Pak? Yang Nggak usah, biarkan saja, biarkan saja. Oh, oke, Pak. Footer jangan diganggu-ganggu, hanya biarkan saja. Nah, gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Kelihatannya yang lain jarang bertanya nih. Ngerti nggak nih? Nah, coba saya buka lagi yang satu yang beda lagi. Punya Sebastian. Nampak semua? Nampak, Pak. Nah, ini. Abstrak sudah benar. Kalau kurang boleh. Pendahuluan masuk alam pertama boleh. Nah, cuman tadi kebaruannya nggak nampak. Ya. Nah. Ini tabel tidak boleh di bawah. Tabel 1 menunjukkan variabel, nggak boleh tabel di bawah, harus di atas. Nah, atas sudah ada, kenapa ada di bawah lagi? Nah, sebenarnya jurnal yang baik, variabel seperti ini nggak usah ditampilkan. Nggak usah ditampilkan, di jurnal nggak perlu. Ya. Tabel kedua boleh ditampilkan, tapi kalau tabel pertama tidak perlu. Ini gambar-gambar ini hasil kreasi, hasil rancangan kamu ya, Sebastian? Iya, Pak. Nah, harus ada kalimatnya. Maksudnya Oh, iya, apa baik, nih Pak. gambar ini nih? Nah, nggak jelas. Pak, Ini gambarnya berarti apa nih? nanti penjelasannya per gambar baru ini Bergambar, kalimat penjelasannya. bergambar. Baik, Pak. Gambar 1 sampai 3 ini bisa ya dijelaskan, dituliskan semuanya, gambarnya di bawah boleh. Satu-satu juga boleh. Baik, Pak. Nah, ini yang saya bilang rumus logika fasi. Di mana nih? Di metode ini bukan metode ya. Variabel definisi bukan metode. Nah, aturan fasi oke. Namanya metode itu nih. Ini rumusnya nih. Nih, fasinya. Ini baru rumusnya. Cuman ini kan kondisi ini bukan rumus ini. Ini sudah hasil kan, bukan rumus kan? Betul. Gambar tersebut menunjukkan rumusnya sih, Pak. Oh, nggak perlu. Kalau menurut rumusnya nggak perlu. Saya kira hasilnya. Gambar ini nggak perlu. Baik, Pak. Karena sudah ada gambar, ada rumus ini kan? Iya, Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, Kevin. Kamu buat rumus ini, rumus logika fasi, kok ada 1, 9, 7, 6, 24, 8 apa nih maksudnya? Itu berdasarkan nilai ini, Pak. Nilai dari variabel X. Berarti yang ada di hasil gambar kamu. tadi. Iya. Bukan rumus baku kan, bukan rumus asli. Bukan. Nah, kalau di metode harus rumus asli. Baik, Pak. Nggak boleh ada 55, ada 76, itu sudah hasil tuh. Itu sudah harus masukkan di bagian hasil. Nggak boleh lagi di bagian metode. Karena dia sudah aplikasikan. Ada 4 juta, 2 juta gitu loh. Ya, ini ya. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, Pak, berarti ini kalau yang bagian tabel rumus 3, tabelnya kurang bagus. Bisa dikecilin jaraknya, Iya. terlalu lebar. Baik, Pak. Terlalu lebar ya, ke tabelnya itu bisa dikecilin. Nah, rata kanan juga ada. Aplikasi ditampilkan jangan hanya ini, kalau bisa yang lain lagi. Baik, Pak. Nah, kesimpulan juga sama, salah, harus buat satu tanya sama saran. Saran sudah oke,
tapi kesimpulan masih keliru. Nah, Ya, daftar Pak. pustaka ini, ya, ini spasinya terluar luas nih. Kamu enternya nih. Coba lihat, nggak spasi, nggak rata kanan juga. Masih ada yang tidak konsisten ya dengan template ya. Template kamu masih ada yang salah nih. Dan kamu hanya sampai 10 halaman, tidak sampai penuh, hanya setengah saja. 10,5. Ya, harusnya 11,5. Baik, Pak. Akan saya perbaiki sifatnya, Pak. Nah, terutama yang introduction, sama lagi saya katakan, harus ada kebaruannya. Apa yang berbeda? Kesenjangan apa yang sebelum ada di penelitian sebelumnya? Bisa dari metode, bisa dari pembahasan, bisa dari yang lain. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, Berarti rumus yang tadi yang sudah saya aplikasikan itu, kalau misal saya pindahkan ke bagian hasil boleh, Pak? boleh. Oh, baik, Pak. Nah, yang lain? Nah, ini kan saya lihat berdua nih, itu masih keliru ya. Saya kasih waktu ya. 1 minggu lagi ya. Saya kasih waktu 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Batas akhirnya. Nah, kira-kira udah tahu diperbaiki. Gimana? 1 minggu itu untuk semua atau untuk yang berdua aja, Pak? Semuanya. 1 minggu lagi. Ini kan hari Sabtu, Senin. Nah, nanti bulan Maret. Oke, Pak. Bulan Maret harus dikumpulkan sudah. Awal Maret sudah harus kirim ke saya. Ya, jangan sampai ada yang terlambat atau masih salah sesuai apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ini saya direkam, kalau ada yang mau rekamannya nanti saya kasih rekamannya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya yang untuk yang itu data Bapak itu yang email itu pakai yang mana Pak? Email Bapak? Gmail. Oh, yang Gmail yang di grup ya Pak? Ya, kan kalian biasa pakai Gmail kan? Ya Pak. Terima kasih Pak. Punya Erik sudah saya coba masukkan ke jurnal potensi. Mana Erik? Erik Prima. Iya, Pak. Itu Pak David bilang apa? Sudah saya submit, Pak, tapi belum ada balasan. Ya, Masih menunggu review. ya. Itu template-nya agak berbeda ya. Iya, Pak. Ya, punya si Erik Prima. Dia katakan kapan kau submit? Tanggal 15 kemarin, Pak. 15 Februari. Iya. Oke, kamu sudah rubah template ke potensi? Template yang CS ID, Pak, ya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Oke, kamu kirim ke saya model yang kamu kirim ke CS Read. Oke, Pak. Karena saya udah tanya orangnya, dia belum terima punya kamu. Oke, Pak. Saya email boleh, Pak? Ya, email saya. Itu yang ke potensi ya. Karena memang ada sedikit berbeda template-nya. Punya kamu ada minta Parafit tes plagiarismenya? Belum ada sih, Pak, tes plagiarisme. Boleh kamu ke Pak David, kapan-kapan ke kampus, tanya Pak David, di paper kamu bisa tolong cekkan plagiarismenya. Oke, Pak. Karena plagiarism tidak boleh lebih dari 15 atau 20. Ya, Siap, Pak. karena itu nasional. Untuk yang lain yang tadi saya sampaikan, yang sesuatu ini Kak, kalau ada yang bagus, nanti juga saya akan masukkan ke nasional, seperti Erik Prima Wijaya. Jelas semua? Erik punya Jelas, kamu Pak. judulnya ada di rumah sakit ya?
Kemarin belum ada saya ubah Pak judulnya. Sudah ya? Belum ada saya ubah Pak. Oh ya, nanti kita lihat di komentarnya apa. Komentar dari reviewnya. Siapa? Pak Rafiq komentar apa kemarin? Nggak ada sih Pak untuk jurnalnya. Hanya dikasihkan link CS RIP dan template-nya ya? Dikasih link aja Pak. Oh gitu. Iya, Nanti kita lihat. siapa? Kamu kirim ke saya dulu, saya mau tahu kapan kamu submit. Jelas? Jelas Pak. Oke. Nah, yang lain sudah jelas? Memang yang CS RIP-nya tidak banyak berbeda dengan yang Sysfotonika ya, kalau Eric lihat ya. Iya Pak, cuma beda sedikit aja. Dia pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Inggris? Ada Pak. Bedanya di header sama footer sih Pak. Ya, itu saja kan? Iya Pak. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Semua sudah jelas? Kalau sudah jelas kita akhiri. Tinggal kalian buat saja. Jadi tanggal awal Maret. Tanggal 1 Maret atau 2 Maret. Saya nggak lihat tanggalnya, hari apa itu. Pokoknya bulan Maret masuk, kumpulkan. Jelas semua? Jelas Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Termasuk Cynthia Lavinia juga salah ya penyamu ya? Iya, Pak. Ya, diperbaiki dulu. Dengan adanya pencerahan malam ini, saya harapkan semua sudah bisa buat jurnal dengan baik. Karena 26 ini sebagian yang akan skripsi ya. Iya, Pak. Yang harus skripsi sudah harus pikirkan outline-nya sudah termasuk. Karena awal Maret, minggu-minggu awal, sudah harus sidang outline. Sudah harus sidang outline. Pak, boleh saya bertanya yang outline skripsi nggak, Pak? Ya, nggak. Kan outline-nya kan dibuat bab 1 sampai bab 4. Itu konsultasinya Bab dengan 1 dan bab 4. Bab 1 dan bab 4. iya, bab 1 dan bab 4 itu konsultasinya nanti dengan Kajur, Kak, Pak? Konsultasinya bab 1, bab 1 dan bab 4 dengan Kajur. Berarti udah diterima baru nanti ditetapkan sidangnya ya, Pak ya? Ya, Oke, harusnya Pak. hari-hari ini sudah harus masuk outline. Kan pakaian akan tentukan judul. Kemudian dia mau periksa dulu sebentar. 1 kali paling sebelum sidang outline. Ya, Pak. Karena pada minggu pertama sudah akan sidang. Ya, sambil dipikirkan outline-nya. Ya, Pak. Judul awal kamu rubah dengan KP kamu atau dikembangkan DKP kamu? Dikembangkan sih, Pak. Lebih ke arah bagian ada kayak POS gitu, Pak. Oke. Kalau POS, kamu sebaiknya sih baca skripsi lama, bukan contohnya, tapi modelnya. Seperti apa POS itu? Karena ada skripsi lama tuh. Yang di perpus ya, Pak? Ya, cuman dia pakai model desktop. Harusnya kamu pakai model Windows sekarang ini. Oh, Windows versi visual. Itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. baik, Pak. Supaya tahu apa yang harus dibahas di POS, bukan kamu lihat hasil softwarenya, pasti beda. Oh, oke, Pak. Intinya harus menjelaskan kesulitan di toko atau perusahaan saat ini, sehingga perlu merancang sebuah POS. Dan POS ini kaitannya kemana dan bagaimana output yang ingin dihasilkan. Jangan menggunakan alasan masalah masih manual. Tidak boleh keluar kata manual.
Baik, Pak. Semuanya ya diperhatikan kalau skripsi jangan ada kata manual. Tidak sistematis, duplikasi itu boleh. Tidak punya database yang terorganisir dengan baik dokumennya boleh. Nah, jadi harus kalimat ilmiah, bukan kalimat pasar. Ya. Belum ada pengkodean struktur penyimpanan dokumen penjualan. Nah, itu boleh. Nah, jangan bilang tidak ada nota penjualan, dan tidak boleh. Ya, walaupun sebenarnya sama, tapi bahasanya beda, harus beda istilahnya. Jelas? Jelas, Pak. Ini berapa yang mau outline nih? Yang mau skripsi nih di ruangan ini? Saya nggak tahu nih, lupa saya. Nggak salah 20 lebih, Pak. Ini kan ada yang tidak skripsi juga nih. Saya belum melihat di punya kalian. Yang penting kalian masukkan dulu outline-nya. Jangan terlama-lama pikiran di outline. Masukkan saja, karena sidang online pasti ada perbaikan. Jangan terlalu pikirkan outline-nya. Lengkap atau belum, masalah atau belum. Pokoknya ada tulis, masukkan. Intinya kalian harus bisa menjawab kalau ditanya. Walaupun belum ada di outline, belum dituliskan, tidak masalah. Tapi kalau ujian outline kalian diam, 1000 bahasa, itu yang bahaya. Harus ngomong di sidang outline. Harus kalian banyak ngomong. Dan jangan muncul bahasa kata manual. Jelas semua? Jelas, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira yang kalian jumpai pernah lihat di outline atau bagaimana? Kalau tidak, kita cukupkan ya, kita stop dulu ya. Oke, kita akhiri karena tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan penjelasan malam ini bisa membantu kalian dalam membuat jurnal di KP maupun di skripsi nanti. Pada hakikatnya sama, template-nya juga sama. Ya, nanti kalau ada yang bagus juga saya akan usulkan untuk dibuat ke nasional seperti Erik punya. Erik Prima ya, ini ada 2 Erik nih. Di sini kan ada satu lagi ya, Erik Gunawan ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sekian dulu. Selamat malam semuanya. Silakan dibuat, dikoreksi dengan cepat, jangan ditunda. Ya, selesai itu adalah awal Maret, 1 Maret. Kirimkan ke saya dalam bentuk file ke Gmail. Baik, Ya. Pak. Ya, Pak. Oke, Siap, saya Pak. tutup pertemuan malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.